Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmatnya untuk kita semua sampai detik ini. Masya Allah. Teman-teman, apa kabarnya nih teman-teman solih-solihah? Nah, semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini, Ustazah Susi akan menyampaikan materi kultum yang berjudul Hikmah Saum Ramadan. Nah, Ustazah mau tanya dulu nih, siapa yang masih puasa sampai hari ini? Alhamdulillah, insya Allah kita semua diberikan kekuatan dan kemudahan dalam menjalankan ibadah puasa ya. Allah mewajibkan umatnya untuk melaksanakan saum Ramadan sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Nah, teman-teman, kewajiban saum ternyata telah Allah wajibkan sejak tahun kedua Hijriyah. Sesuai dengan namanya, saum Ramadan dilakukan setiap hari pada bulan Ramadan. Awal bulan Ramadan dapat diketahui dengan menyempurnakan bulan Sya'ban hingga 30 hari, atau dengan ru'yah hilal, atau bisa juga dengan hisab. Teman-teman, saum artinya menahan atau imsyak. Sedangkan menurut syara, saum artinya menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkannya, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Artinya dari mulai imsyak sampai tibanya azan maghrib. Nah, teman-teman, ketika imsyak kita sudah dianjurkan untuk bersaum, untuk menahan diri. Dan begitu pula dengan ketika kita mendengar azan maghrib, dianjurkan untuk langsung menyegerakan berbuka puasa. Tidak boleh ditunda-tunda ya teman. Saum artinya menahan diri dari makan, minum, dan menahan hawa nafsu, serta hal-hal yang dapat mengurangi pahala saum itu sendiri. Nah, teman-teman sudah tahu belum? Apa saja sih yang bisa membatalkan atau mengurangi pahala kita ketika saum? Yang pertama, ketika kita tidak bisa menahan diri dari amarah. Nah, itu akan mengurangi pahala kita. Ya, yang kedua, apabila kita melakukan segala hal yang bisa membatalkan puasa. Contohnya, makan dengan sengaja pada siang hari tentunya. Minum juga dengan sengaja pada siang hari. Dan juga ketika kita muntah dengan sengaja, itu juga tidak boleh karena akan membatalkan saum kita. Nah, teman-teman, ternyata menurut kesehatan, saum dapat menjadikan badan kita sehat dan kuat. Seperti sabda Rasulullah, bersaumlah maka kamu akan menjadi sehat. Nah, kalau umat Islam itu harus sehat dan kuat loh teman-teman, karena Allah mencintai umatnya yang sehat dan kuat. Oleh karena itu, dianjurkanlah saum supaya menambah kesehatan kita, kekuatan kita, dan juga keimanan kita.
Oh iya teman-teman, saum ada beberapa hikmah loh di balik saum itu. Yang pertama, hikmah saum yang pertama yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Nah, karena kita menjalankan ibadah saum, tentunya kita menjalankan rukun Islam yang ketiga ya. Karena rukun Islam yang ketiga dianjurkan saum. Nah, oleh karena itu kita melaksanakan saum di bulan Ramadan. Hikmah saum yang kedua, meningkatkan penghayatan dan pengamalan agama Islam. Tentunya ketika kita saum pada siang hari, kita banyak mendekatkan diri kepada Allah. Banyak mendapatkan pahala dari Allah. Bahkan teman-teman tahu nggak? Tidur kita ketika saum, ya, orang yang tidur ketika saum pada siang hari, itu tidurnya aja berpahala loh teman-teman. Iya, apalagi kita melaksanakan tilawah, terus apalagi tadarusan atau murojaah. Bisa juga melakukan hal-hal yang berguna seperti membantu orang tua, membantu adik, membantu kakak, dan juga melaksanakan hal-hal yang berguna dan mendapatkan pahala. Hikmah saum yang ketiga, meningkatkan kesehatan mental terhadap gangguan kejiwaan. Nah, ketika saum, kita dihadapkan dalam kondisi yang sesungguhnya sebagai manusia dalam keadaan yang lapar, dalam keadaan yang haus. Oleh karena itu, kita menjadi lebih fresh jiwanya. Nah, hikmah saum yang keempat, mendidik dalam pengendalian diri terhadap hal-hal buruk dan keji. Nah, ketika saum, kita lebih disadarkan supaya kita tidak melakukan hal-hal yang dilarang. Contoh yang simpel aja, contohnya marah-marah. Nah, ketika kita sedang saum, otomatis diri kita akan lebih terkontrol emosinya, lebih sabar, lebih bisa menahan diri ya teman-teman. Hikmah saum yang kelima, menumbuhkan rasa kasih sayang kepada fakir dan miskin. Nah, ini ajang kita berbagi loh teman-teman ketika bulan Ramadan, karena pahala kita akan dilipat gandakan oleh Allah. Banyak berkali-kali lipat. Jadi, ketika kita ada rezeki, boleh kita berbagi dengan tetangga atau fakir miskin yang membutuhkan. Boleh juga kepada teman-teman kita, anak yatim piatu juga boleh ya. Yang keenam, hikmah dari saum Ramadan yaitu membiasakan diri memelihara amanah. Ya, amanah itu adalah sesuatu yang harus kita jaga. Amanah itu artinya kepercayaan. Nah, jadi kita dilatih untuk menjaga amanah, untuk menjadi lebih jujur. Nah, hikmah saum yang ketujuh, melatih kesabaran, ketabahan dalam menghadapi ujian. Nah, teman-teman, seperti yang Ustazah tadi katakan, ketika kita dalam kondisi saum, kita akan menjadi lebih sabar berkali-kali lipat. Bahkan ketika ada orang yang melukai kita atau menyakiti hati kita, kita akan lebih mendekatkan diri kepada Allah dan melupakan orang-orang yang orang-orang yang berniat buruk pada kita. Nah, teman-teman, ayo jangan sia-siakan saum kita dengan bermalas-malasan atau tidur-tiduran aja. Ya, sayang sekali. Gunakanlah masa-masa Ramadan ini dengan baik. Walaupun kita di rumah saja, banyak loh teman-teman aktivitas yang bisa kita lakukan agar saum kita lebih berpahala. Setuju nggak teman-teman? Nah, teman-teman, ketika kita di rumah saja, lebih banyak loh hal-hal yang bermanfaat. Contohnya tadi yang Ustazah Susi bilang, kita bisa membantu mama, membantu papa, membantu adik, tilawah di rumah, murojaah atau hafalan ya. Dan juga kita berdoa, kita sama-sama berdoa. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir.
virusnya segera musnah agar kita bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Nah, teman-teman, demikianlah kultum singkat dari Ustazah Susi tentang hikmah saum Ramadan. Semoga bisa menjadi tambahan bekal ilmu dalam rangka mengisi bulan Ramadan kita. Ingat ya teman-teman, just stay at home, study from home, stay healthy, and stay safe ya. Di rumah saja, jangan kemana-mana. Setuju? Alhamdulillah, Allahu Akbar. Nah, sekian kultum dari Ustazah Susi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, Ustazah Susi akan menyampaikan 5 pertanyaan dari kultum yang tadi. Pertanyaan pertama, disimak baik-baik ya. Nanti kalian boleh tulis di buku tulis PAI, dijawab, dan jangan lupa di-upload di Google Classroom PAI. Ya, oke? Di Google Classroom Mutabaah Ramadan. Pertanyaan yang pertama, apa judul kultum hari ini? Pertanyaan kedua, terdapat di surat dan ayat berapa perintah saum yang tadi Ustazah bacakan? Yang ketiga, pertanyaan ketiga, apa hukumnya saum di bulan Ramadan bagi umat Islam? Pertanyaan keempat, apa yang dimaksud dengan saum? Pertanyaan kelima, tuliskan 3 hikmah saum Ramadan yang tadi Ustazah Susi jelaskan kepada kalian. Kalian hanya menuliskan 3 saja hikmahnya. Nah, sekian pertanyaannya, semoga bisa dijawab dengan baik. Dan juga jangan lupa upload di Google Classroom Mutabaah Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.